Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, Selamat Kenal Hidup, subtema 1, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Kompetensi dasar dalam pembelajaran 2 ini adalah PPKN 1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih pelajaran PPKN ya. Nah, untuk kompetensi dasar PPKN, KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk KD PPKN. Selanjutnya KD SBDP. Yang pertama 3.3 yaitu memahami patung, sedangkan KD 4.4 adalah membuat patung. Itulah KD PPKN dan SPDP dalam pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedong jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila dalam Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah: yang pertama, persamaan derajat; yang kedua, menghargai hak asasi manusia; yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia; dan yang keempat adalah perdamaian. Dalam pembelajaran 2 ini, kita akan membahas 2 sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Yang pertama, kita bahas sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 kepercayaan yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan agama Konghucu. Berikut ini adalah beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik ya. Echoing around these walls, fighting to create a song.
Gambar berikutnya adalah contoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. HUT adalah muatan PPKN untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari akan Ibu tampilkan dalam berbagai gambar. Perhatikan baik-baik ya. Gambar pertama, 4 orang anak yang bermain tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Gambar kedua, sekelompok orang menolong korban bencana banjir. Yang ketiga, kedua anak tersebut bersalaman kepada kedua orang tuanya ketika akan keluar rumah. Yang keempat, seorang anak laki-laki menolong temannya jatuh dari sepeda. Yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu. Yang keenam, bermain lompat tali dengan rukun bersama teman-teman. Dan terakhir, menjenguk teman yang sakit. Itulah contoh sila kedua. Amatilah gambar berikut ini. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar ini. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Anak-anak Ibu juga bisa mengisinya di kolom komentar ya, sesuai dengan nomor pada gambar berikut. Ada 8 gambar yang akan Ibu sajikan, jadi perhatikan baik-baik ya. Setelah kamu mengamati 8 gambar tadi, maka tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Berikut ini adalah muatan SPDP. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Berikut adalah cara membuat adonan. Bahan-bahan untuk membuat adonan plastisin. Yang pertama, siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan secukupnya. Cara membuatnya sangatlah mudah sekali. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Apabila sudah tercampur, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buat lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Maka, jadilah adonan plastisin buatan sendiri. Dengan menggunakan adonan ini, kamu bisa membuat beraneka ragam patung sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kamu. Selamat mencoba. Sekian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.